Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah di hadis yang ke-16. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan lanjut membacakan hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala min, muttafaqun alaih, kadza fi targhib. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan dari segi harta ataupun rupa, hendaklah ia juga melihat orang yang lebih rendah darinya. Muttafaqun alaih, dalam kitab Miskat. Keterangan, apabila seseorang melihat seorang jutawan lalu timbul rasa tamak dan keluh kesah dalam hatinya, lalu ia berkata, ia memiliki harta kekayaan yang banyak, sedang aku tidak memiliki harta sebanyak itu, maka hendaklah ia mencari dan memperhatikan dengan seksama orang yang sedang berada dalam kesulitan, tidak berdaya dan kelaparan. Dengan demikian akan datang kepada dirinya rasa syukur kepada Allah, yakni Allah telah menyelamatkannya dari keadaan seperti itu. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, janganlah kalian memandang orang yang banyak memiliki harta, tetapi pandanglah orang-orang yang lebih rendah dari kalian, sehingga tidak akan timbul perasaan mengecilkan karunia Allah yang ada padamu. Dalam kitab Miskat. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, kekasihku Rasulullah telah menasihatiku dengan 7 perkara. 1. Aku diperintahkan agar menyayangi fakir miskin dan bergaul dengan mereka. 2. Aku diperintahkan agar tidak memandang orang yang lebih tinggi atau kaya dariku, dan agar aku memandang keadaan orang-orang yang lebih rendah dariku. 3. Aku diperintahkan agar menyambung silaturahmi, walaupun orang yang aku datangi itu berpaling dariku, menghindar dariku, menjauhiku, dan tidak mempedulikan aku atau sombong terhadapku. Yaitu dalam kitab At-Targhib dikatakan, walaupun orang itu menzalimiku. 4. Aku diperintahkan agar tidak meminta apapun dari orang lain. Yang kelima, aku diperintahkan agar mengatakan yang hak kepada orang lain walaupun terasa pahit. 6. Aku diperintahkan agar tidak mempedulikan celaan siapapun untuk mendapat ridho Allah, yaitu tetap mengamalkan sesuatu yang disukai Allah walaupun orang-orang jahil mencelanya. Yang ketujuh, aku diperintahkan memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah, sebab kalimat itu diturunkan dari sebuah khazanah yang khusus di bawah aras. Dalam kitab Miskat. Masih banyak riwayat lainnya yang menganjurkan untuk memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ada 2 hal yang jika menjadi tabiat seseorang, maka Allah akan menggolongkan orang itu sebagai orang-orang yang bersyukur, yakni seseorang yang memandang orang lebih tinggi derajatnya dari segi agama, lalu ia berusaha mengikuti jejak orang itu.
Sedangkan dalam segi dunia, ia memandang orang yang lebih rendah darinya, yaitu hanya dengan kasih sayang dan karunia-Nya sajalah ia telah memperoleh kehidupan yang lebih baik. Maka ia menjadi orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang memandang orang yang lebih rendah darinya dari segi agama, sehingga ia berkata, fulan tidak beramal seperti aku, sedangkan dari segi dunia ia memandang orang yang lebih tinggi atau kaya darinya, lalu ia mengeluh mengapa ia tidak memiliki harta yang banyak seperti fulan itu, maka ia tidak akan digolongkan kepada orang yang sabar dan tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur. Dalam kitab Miskat, Aun bin Abdillah rahmatullah berkata, dahulu ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya, maka aku selalu dikuasai oleh perasaan gelisah. Karena jika aku melihat pakaian mereka lebih mahal dari pakaianku, aku merasa malu dan sedih. Begitu juga jika melihat kuda orang lain lebih baik dari kudaku. Kemudian ketika aku menemani serombongan fakir miskin, barulah aku dapat selamat dari kegelisahan itu. Dalam kitab Ihya, alim ulama menulis bahwa seseorang itu hendaklah lebih baik menikahi wanita muslim dan jangan memilih anak orang kaya sebagai istrinya. Karena barang siapa menikahi wanita anak orang kaya, maka ia akan terperangkap dalam 5 musibah. 1. Ia mesti membayar mas kawin yang mahal. 2. Berlebih-lebihan dalam acara bulan madu. Yang ketiga, sulit mendapatkan pelayanan darinya. Yang keempat, memerlukan perbelanjaan yang besar. 5. Menjadi halangan baginya untuk menceraikannya karena rasa tamak terhadap hartanya. Dikatakan bahwa istri sebaiknya lebih rendah dari suami dalam 4 hal. Jika tidak, maka suami akan dipandang hina oleh istrinya. 1. Umur. 2. Tinggi badan. 3. Harta. 4. Kemuliaan. Dan lebih tinggi dari suami dalam 4 hal. Kecantikan wajah, adab. Yang kedua, yang ketiga takwa, yang keempat adat kebiasaan. Dalam kitab Ihya, yang lebih penting daripada memandang orang lebih rendah dari segi harta ialah memandang orang yang lebih rendah dari segi rupa dan kesehatan. Seseorang telah menjumpai ahli wara, lalu ia mengadukan tentang kemiskinannya dan menunjukkan kesedihan yang berlebihan dengan berkata bahwa ia ingin mati saja karena kesusahannya itu. Ahli warak tadi bertanya kepadanya, apakah engkau rela memberikan kedua matamu untuk selama-lamanya dan kamu akan diberi 10.000 dirham sebagai gantinya? Maka ketika orang itu menolak, ahli warak bertanya lagi, baiklah, engkau akan diberi 10.000 dirham dan sekarang lidahmu saja yang akan dicabut. Bersediakah engkau? Ketika ia juga menolak, ahli warak berkata, tidak mengapa. Bagaimanakah jika kaki dan tanganmu saja yang dipotong dan engkau akan mendapatkan 20.000 dirham? Apakah engkau bersedia? Ia pun menolak. Ahli warak bertanya, bersediakah engkau menerima 10.000 dirham dan otakmu dirusak sehingga engkau menjadi gila? Orang itu pun menolaknya. Ahli warak itu berkata, tidak malukah engkau mengadukan tentang kemiskinanmu? Padahal menurut pengakuanmu sendiri, Allah yang Maha Suci telah memberimu harta yang bernilai lebih dari 50.000 dirham. Ibnu Sama rahmatullah menjumpai seorang raja. Ketika itu di tangan raja ada segelas air. Raja berkata kepada Ibnu Sama rahmatullah alaih, berilah aku nasihat. Ibnu Sama rahmatullah berkata, seandainya segelas air yang ada di tanganmu itu hanya dapat engkau miliki jika engkau membelinya dengan harga seluruh wilayah kekuasaanmu, dan jika engkau tidak membelinya, engkau tidak akan dapat minum air dan akan mati kehausan.
apakah engkau sanggup membeli segelas air ini seharga seluruh wilayah kekuasaanmu untuk menyelamatkan nyawamu? Raja menjawab, tentu, aku bersedia memberikan seluruh wilayah kekuasaanku sebagai bayaran segelas air ini jika keadaannya memang demikian. Ibnu Sama rahmatullah berkata, lalu bagaimana engkau merasa puas dengan memiliki kerajaan yang hanya bernilai segelas air saja? Dari permisalan ini dapat direnungkan bahwa setiap orang memiliki karunia Allah yang tidak ternilai harganya. Semua ini adalah nikmat umum yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Jika direnungkan dengan lebih mendalam, maka akan disadari bahwa setiap orang mempunyai kelebihan khusus yang tidak diberikan Allah kepada orang lain. Ada 3 hal yang setiap orang akan mengakui bahwa yang dimilikinya itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Orang lain tidak memilikinya dalam bentuk yang lebih baik sebagaimana yang dimilikinya itu. 1. Akal. Setiap orang menganggap dirinya mempunyai akal yang paling baik. Bahkan orang yang bodoh menganggap dirinya sebagai orang yang berakal. Apa yang mudah ia pahami, belum tentu orang lain mudah memahaminya. Dengan demikian tentu mustahab baginya untuk menjadi orang yang paling bersyukur jika dalam masalah yang lain, misalnya dalam keuangan, ia mengalami kekurangan. Ia mesti berpikir, tidaklah mengapa, karena ia telah dikaruniai Allah dengan sesuatu yang paling berharga, yaitu akal dan kepahaman yang istimewa. 2. Tabiat yang buruk. Setiap orang melihat bahwa pada diri orang lain terdapat tabiat yang menurut pandangannya merupakan aib. Ia merasa bahwa setiap orang mempunyai aib dalam akhlaknya. Ia menganggap bahwa hanya dirinya yang berakhlak tertinggi dan sempurna. Mungkin terkadang ia mengakui dengan lidahnya bahwa tabiatnya tidak baik atau memiliki aib, tetapi pengakuan itu hanyalah pura-pura. Dalam keadaan demikian, tidaklah penting bagi dirinya untuk memikirkan bahwa Allah telah memberikan tabiat yang baik sebagai suatu pemberian yang istimewa, meskipun ada kekurangannya dari segi pemberiannya yang lain dibandingkan yang telah ia berikan kepada orang lain. 3. Ilmu pengetahuan. Setiap orang mengetahui keadaan dan hal ikhwal dirinya serta batinnya dengan baik, yang tidak diketahui oleh orang lain. Setiap orang memiliki sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Ia sangat menjaga agar aibnya senantiasa tertutup. Itu adalah kasih sayang dan karunia Allah yang telah mengaruniakan pengetahuan mengenai dirinya sendiri yang tersembunyi dari orang lain. Ia selalu berusaha menutupi aibnya dan keinginannya supaya tidak ada orang yang mengetahui keadaannya, dan setiap manusia akan menolak jika nikmat itu diganti dengan sesuatu yang lain. Contohnya, manusia dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia, tak seorang pun yang mengubahnya. Misalnya dijadikan kera, atau seseorang laki-laki dijadikan perempuan, atau seorang yang lahir dengan iman ditukar dengan kekufuran. Tidak ada seorang hafiz Al-Quran yang bersedia dijadikan bukan hafiz. Tidak ada seorang ulama yang bersedia dijadikan bukan ulama. Tidak ada seorang yang tampan mau dijadikan buruk rupa. Seseorang yang mempunyai anak tidak mau menjadi orang yang tidak beranak. Singkatnya, setiap orang memiliki banyak sekali pemberian Allah yang khusus, baik dari segi akhlak, rupa, bangsa, keluarga, dan lain-lainnya. Ia pasti tidak akan rela jika diganti dengan sesuatu yang lain. Jadi benarlah, setiap orang menikmati ribuan karunia Allah yang tidak dinikmati oleh orang lain. Dalam keadaan seperti ini, jika ia tidak mau melihat nikmat-nikmat itu, lalu ia merasa tamak dengan sedikit nikmat yang ada pada orang lain dan tidak ada pada dirinya, maka bukankah perbuatan itu sangat hina? Ketika seseorang melihat banyak harta pada orang lain, hendaknya ia memikirkan semua yang telah dibicarakan tadi yang ada pada dirinya sendiri, sehingga ia tidak merasa iri terhadap milik orang lain. Jika karunia Allah itu dihitung, maka akan disadari bahwa ia sendiri telah memiliki yang lebih banyak dan lebih istimewa. Selain itu, ia tidak mengetahui akibat harta benda terhadap dirinya.
Tidak selamanya harta itu akan menjadikan kesenangan atau membahayakan nyawanya. Sebab Rasul bersabda, janganlah iri jika melihat nikmat yang ada pada orang fasik. Kamu tidak tahu betapa besar musibah yang akan menghampirinya setelah mati. Karena bagi orang fasik, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kebinasaan neraka yang tidak akan pernah berakhir. Dalam kitab Miskat. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan ta'lim. Semoga apa yang kita dengar bisa diambil pelajaran di dalamnya, dan dengan rahmat rahimnya Allah berikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan, menyampaikan, dan untuk sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaraha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu